يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mendapati sesuatu yang beliau senangi, beliau berkata, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang hanya dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan bisa sempurna. Tapi kalau beliau mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, yang kurang menyenangkan, Nabi SAW akan berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Jadi Nabi SAW kalau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, beliau berkata, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, yang hanya dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan bisa sempurna. Adapun kalau beliau menyaksikan hal-hal yang kurang beliau senangi, beliau akan berkata, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Karena asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak suka dengan sesuatu yang Allah takdirkan, padahal itu yang baik untuk kalian. Jadi kalau kita mati lampu, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di balik ini, entah kita sadari ataupun tidak. Jadi antara hikmahnya, kita bisa lebih mencintai para salaf. Para salaf ya, para generasi awal, para ulama-ulama terdahulu. Semangatnya mereka menuntut ilmu, belajar, menulis kitab-kitab, yang karya-karya mereka itu sulit ditandingi oleh ulama-ulama zaman sekarang. Lihat para ulama yang menulis kitab sampai belasan jilid. Di zaman itu, di zaman belum ada teknologi, di zaman orang-orang masih mengendarai kuda dan unta, bahkan keledai. Di saat belum ada listrik, di saat belum ada printer, apalagi mesin cetak. Tapi ilmu yang mereka kumpulkan, yang mereka dapat, yang mereka miliki, dan yang bisa mereka catatkan dalam kitab-kitabnya itu ibarat lautan dibandingkan ilmunya orang belakangan. Bagaimana kerasnya, bagaimana giatnya upaya mereka berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain. Di kita taklim ya, dari satu desa ke desa lain, cuma menyeberang desa. Ulama dahulu dari satu negara ke negara lain, ada yang berjalan dari Syam ke Irak, ke Yaman, ke Hijaz itu Mekah Madinah, demi mengumpulkan hadis-hadis, dan mereka bisa mencatatnya dan mengumpulkan sampai bahkan jutaan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal
itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Di zaman belum ada. Kita sekarang menghafal gampang, tinggal cari di Google hadisnya apa. Di zaman dulu mereka kalau mau dapat hadis harus keliling dunia dulu, mendatangi satu-satu periwayat-periwayat hadis. Belum bisa kita kirim WA sama guru, "Afwan Ustaz, apa hadisnya?" Kalau masalah ini tidak bisa. Harus didatangi gurunya satu persatu, dicatat sanadnya, dari mana dia dengar, dari mana, sampai dikumpulkan oleh Imam Ahmad 1 juta hadis. Di zaman yang seperti itu, malu kita di zaman yang sudah dimudahkan segala fasilitas, tapi kita malah bersantai-santai. Maka kita harus mencintai para generasi awal umat ini. Pantaslah Nabi SAW bersabda, "Khairun nasi qarni." Manusia yang terbaik itu adalah di zamanku, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya lagi. Kan lihat luar biasa perjuangan mereka. Nah, kita ini baru mati lampu sudah. Aduh. Kira saja kayak bagaimana. Bagaimana dulu memang tidak ada lampu sama sekali. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menulis kitab. Al-Imam An-Nawawi berjilid-jilid, bahkan puluhan jilid kitab yang beliau tulis di zaman itu. Jadi maka kita harus semangat, kita harus mensyukuri nikmat majelis ilmu yang Allah berikan kepada kita ini. Kita lanjutkan kajian kita, dan alhamdulillah kita sudah selesai membaca bersama tafsir surah An-Naba, dan kita sekarang akan masuk kepada tafsir surah An-Nazi'at biiznillah ta'ala, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mulai. Barangkali ada yang mau membaca. Siapa yang mau baca kira-kira ayatnya ini? Hiyatum, fadal, baca. Fadal, baca surah An-Nazi'at sampai ayat ke ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 13. فإذا هم بالساهرة. حسبك جزاك الله خيرا. 14 ya? Afwan. Bukan mati lampu kayak ini. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan sumpah. Wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut dengan sekeras-kerasnya. Ini arti bahasanya. Dia kata naza'a itu artinya mencabut.
Naza'a itu artinya mencabut. Jadi di sini banyak tafsiran dari para salaf. Yang dimaksud di ayat-ayat pertama ini adalah para malaikat dengan berbagai macam tugas yang Allah sudah berikan kepada mereka. Ada penafsiran lain dari para ulama salaf, namun yang paling populer adalah penafsiran yang pertama. Dan kaidah dalam ilmu tafsir, ini tafsir bil ma'thur, ketika menafsirkan dengan riwayat dari para salaf, ketika datang riwayat tafsir dari para salaf yang mendatangkan tafsir yang berbeda-beda, itu bukan karena kontradiksi, tapi karena memang Al-Quran itu maknanya luas. Maka sebagian para ulama itu cuma menyebutkan contoh-contoh dari makna yang dikandung dalam ayat tersebut. Nanti akan kita bahas contohnya. Jadi, dan semuanya benar. Karena memang makna ayat mencakupi tafsiran-tafsiran tersebut. Seperti itu. Jadi sebelum kita mulai, Allah Subhanahu wa taala akan sangat sering kita jumpai di dalam Al-Qur'an ayat-ayat di mana di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal-laili idza yaghshaha, demi malam ketika telah menyelubungi siang. Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang tenang ini, Mekah contohnya. Contoh lagi Allah berfirman wal fajr, demi waktu subuh. Wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Contohnya lagi wal asr, demi waktu asar, demi masa. Sering sekali kita dapati Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi Allah, sekali lagi, Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Tidak mungkin Allah bersumpah sembarangan. Nama makhluk-makhluknya Allah jadikan sumpah itu ada pelajaran di situ yang menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah bersumpah dengan apa? Wasyams, demi matahari. Allah bersumpah tidak mungkin dengan makhluk yang remeh. Kalau Allah bersumpah dengan matahari, berarti matahari ini makhluk yang agung yang di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Kalau kita renungkan matahari, betapa terangnya, betapa hangatnya, bersamaan dengan jaraknya yang begitu jauh dari manusia, jaraknya yang jauh dari bumi, masih bisa menyinari bumi, memberikan kehangatan kepada bumi. Tidak pernah kita lihat matahari lobet misalnya. Betapa maha agung yang menciptakan matahari tersebut. Ya ini, makanya Allah bersumpah dengan matahari. Contoh lagi Allah berfirman wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu ini sesuatu yang penting. Makanya jangan kita sia-siakan waktu. Nah, itu diantara hikmah kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wa walidin wa ma'awalad, demi orang tua dan demi yang dia lahirkan. Maksudnya demi Nabi Adam dan semua anak keturunannya. Allah menyebutkan tentang makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Itu bagi Allah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah mau. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan nama Allah. Karena manusia kalau bersumpah itu untuk menguatkan statement yang dia akan ucapkan. Makanya dia bersumpah. Dan dia bersumpah karena dengan sumpahnya itu menjamin kalau dia bohong dia akan kualat. Makanya dia bersumpah. Itu kalau manusia. Makanya tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama zat yang maha agung, yang paling kita agungkan. Makanya tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau bersumpah dengan selain Allah syirik. Kenapa? Karena manusia ketika dia bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu sangat diagungkan, yang dia akan kualat kalau dia berdusta atas namanya. Dia meyakini zat yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu bisa memberikan bahaya dan mudarat baginya. Makanya dia bersumpah dengan namanya. Maka tidak boleh manusia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak."
barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah menyekutukan Allah. Karena dia telah mengagungkan sesuatu sama seperti dia mengagungkan Allah. Buktinya dia bawa-bawa namanya di dalam sumpah. Dan dikisahkan di salah satu wilayah, bukan di Indonesia, di luar negeri sana, mungkin di daerah Timur Tengah. Ini dinukilkan oleh para ulama. Di daerah tersebut ada wali yang sangat diagungkan. Seseorang kalau berkasus, bermasalah, diminta untuk bersumpah, kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia masih berani bohong. Dia masih berani bersumpah palsu. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama wali fulan, dia tidak berani bohong. Takut kualat. Sedemikian parahnya kesyirikan yang terjadi di daerah tersebut, sampai orang lebih takut kualat kepada wali daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min zalik. Jadi ini informasi pelajaran tambahan yang harus kita ingat baik-baik. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri yang bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah menyekutukan Allah, dia telah menduakan Allah. Karena dia mengagungkan sesuatu sama seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya sebagian kaum muslimin karena ketidakpahaman tentunya, dia pikir dia sedang memuliakan Rasulullah, padahal dia sedang melakukan hal yang sangat dimurkai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia perbuat, dia samakan Rasul dengan Allah. Bagaimana bisa? Banyak orang sering kita dapati, dia kalau bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini terjadi. Bahkan tidak jarang kita dapati yang bersumpah seperti ini orang-orang yang berjubah dan bersorban. Makanya tolak ukur kebenaran itu bukan dari kostum, pakaian, tidak. Ilmu, argumentasi, apa landasan kita beragama, itu tolak ukur kebenaran. Karena syaitan pintar. Setan ketika tahu manusia sudah tidak mudah lagi tergoda dengan perdukunan, misalnya, dukunnya diganti kostumnya, disuruh pakai jubah, disuruh pakai sorban, ajarannya tetap kesyirikan. Dan terjadi, ada orang dia bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kiri jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta." Wahai Rasulullah, sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendakmu. Masya Allah itu artinya sesuai kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, itu arti sebenarnya dari Masya Allah. Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Hanya sekedar seperti ini ucapannya sahabat ini. Nabi menegur dengan keras. Nabi SAW bersabda, "Aja'altani lillahi niddan." Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahda. Katakanlah Masya Allah saja. Jangan disanding-sandingkan dengan Rasul. Hanya sekedar Masya Allah, Nabi tidak mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kalau ada orang yang bersumpah demi Rasulullah? Ini jelas-jelas sesuatu yang sangat dimurkai oleh Nabi SAW. Dan terjadi, saya pernah sendiri lihat videonya. Suatu ketika ada orang yang mendebat Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, komplain kepada Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Di video itu dia berkata, "Lu pakai jubah, pakai sorban." Dia berkata, "Demi Allah, demi Rasulullah." Untung Ustadz Yazidnya tidak bilang, hati-hati ente syirik itu. Tidak, dibiarkan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk ditegur. Intinya pentingnya berilmu, belajar. Semangat kita untuk beramal soleh, semangat kita dalam kebaikan, jangan kita salurkan di tempat yang salah. Kalau kita semangat beramal, berarti kita harus semangat belajar. Karena amalan kita tidak akan benar tanpa ilmu. Karena agama kita ini bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas pendapat, bukan dibangun di atas mimpi. Ada orang, saya mau berzikir 2500 kali. Kenapa saya dapat mimpi semalam? Bukan itu landasan agama. Agama ini tidak dibangun di atas
sekedar keyakinan nenek moyang, tidak. Agama kita ini dibangun di atas wahyu. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Nabi SAW sabdakan, nah itu landasan kita beragama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tambahan. Kebetulan kita sedang membaca ayat Allah yang dimana Allah di situ bersumpah. Jadi An-Nazi'at, di antara para ulama Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas menafsirkan ini maksudnya apa? Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Gharqa itu banyak artinya, di antara artinya al-ighraq, berlebih-lebihan. Jadi wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, disiksa waktu dicabut nyawanya. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi ada an-nazi'at, ada an-nasyitat. An-nazi'at, malaikat-malaikat yang ketika mencabut nyawa itu keras, dicabut dengan sekeras-kerasnya nyawa tersebut. Dan ada an-nasyitat nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi an-nazi'at itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir, dicabut dengan keras, sekeras-kerasnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menjelaskan seperti kalau ada tusuk sate ditancapkan kepada wol. Wol itu bulu domba yang basah, ditusuk kemudian dicabut kembali. Pasti banyak bulu-bulu yang ikut tercabut. Itu penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu wan nazi'ati gharqa. Itu bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya itu disiksa. Mulai dari saat dicabut nyawanya dia sudah mulai penderitaannya di alam akhirat. Dicabut nyawanya saja tidak, sudah dengan cara yang menyiksa. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, ini salah satu tafsirannya para ulama, para salaf, para sahabat. Di antara karena apa? Nasyata itu dalam bahasa Arab di antara maknanya ketika seseorang membuka simpul tali hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu kalau diikat talinya atau tali yang mengikat dia, tali yang digunakan untuk menautkan hewan tunggangan itu kan diikat dengan keras supaya tidak gampang lepas. Nah, ketika dibuka itu dibukanya pelan-pelan sampai dia terurai. Itu salah satu makna nasyata. Jadi itu dia wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Seperti dicabut pelan-pelan. Seperti apa? Seperti orang karena apa diambil dari bahasa nasyata, yaitu orang yang membuka simpul tali hewan tunggangan itu kan dibuka pelan-pelan sampai talinya terurai. Kalau ditarik keras-keras ya makin kencang. Kan seperti itu kalau orang membuka simpul tali. Nah, itu mana nasyatati nashta. Tafsiran lain dari para ulama itu maksudnya ruhnya para orang-orang beriman yang bersemangat untuk diambil oleh malaikat. Karena arti lain dari kata nasyata itu luasnya bahasa Arab. Arti lain dari kata nasyata itu artinya bersemangat. Maksudnya wan nasyitati nashta, tafsiran lainnya adalah dan demi ruh-ruh orang beriman yang bersemangat ketika mau dicabut nyawanya oleh para malaikat. Nyala lampu ini. Kenapa? Karena orang beriman itu di saat dia sudah menghadapi sakaratul maut, di saat nyawanya sudah dicabut, saat itu sudah diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang akan dia dapati nanti. Bidadarinya itu sudah mulai dia lihat, makanya dia bersemangat untuk dicabut nyawanya oleh para malaikat. Jadi
Tafsiran dari wan nasyitati nashta ini ada ulama salaf yang menafsirkan para malaikat, ada ulama yang menafsirkan ruhnya orang beriman. Apakah kontradiktif? Tidak. Semuanya benar. Kenapa? Karena memang bahasa Arab itu luas cakupan maknanya. Hadhi, kita baca tafsiran dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Hadhihi al-iqsamatu bil malaikati al-kiram wa af'alihim ad-dallati ala kamali inqiyadihim li amrillah. Jadi ini adalah sumpah yang Allah bersumpah dengan sumpah yang Allah lakukan dengan menyebut para malaikat yang mulia dan perbuatan-perbuatan mereka. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, was-sabihati sabha, dan para malaikat yang naik dan turun antara langit dan bumi, di antaranya yang membawa ruh-ruhnya orang beriman. Was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang naik dan turun di antara langit dan bumi. Was-sabiqati sabqa, dan demi para malaikat yang saling mendahului satu sama lain. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, mereka saling berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Fal mudabbirati amra, dan kemudian demi para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur segala urusan di alam semesta. Nah, ini sumpah yang Allah sebutkan demi para malaikat-malaikatnya yang mengerjakan berbagai macam tugas. Apa tujuan Allah bersumpah di sini? Kita kalau bersumpah, berarti yang akan kita ungkapkan setelahnya itu sesuatu yang sangat penting. Demi Allah, saya tidak berbohong. Nah, ini kan dia ingin menguatkan bahwa dia tidak berbohong. Nah, Allah bersumpah berarti ada pesan yang ingin Allah sampaikan. Nah, pesan tersebut adalah tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat itu benar-benar pasti akan terjadi. Maka Allah bersumpah dengan para malaikat, yang mana diantara tugasnya malaikat nanti itu ada yang berkaitan dengan hari kiamat. Makanya Allah bersumpah. Jadi ayat surah-surah di juz 30, juz 30, juz 29, 28, 27 itu kebanyakannya berbicara tentang hari kiamat. Ayat-ayat Makkiyah itu jarang yang ada berbicara tentang hukum. Kebanyakan yang berbicara tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang keimanan. Karena ini awal-awal turunnya wahyu, awal-awal Islam. Kaum muslimin itu butuh dikokohkan dulu imannya sebelum diperintahkan, diberikan perintah dan larangan. Pelajaran bagi kita juga, kalau kita ingin mengajak kaum muslimin kembali kepada Allah, yang paling pertama, ajak mereka kembali kepada akidah yang benar, keyakinan yang benar. Jangan kita lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya fisik. Misalnya, bukan berarti kita sepelekan, tapi kita harus tahu prioritas. Kadang kita lebih fokus misalnya masalah celana. Kita lebih menitik beratkan masih cingkrang, sudah cingkrang atau belum, masih isbal, jenggotnya duluan diperhatikan. Tidak. Akidahnya dulu. Akidahnya dulu. Banyak orang jenggotan tapi pemikirannya takfiri. Ada lagi yang jenggotnya panjang tapi sama-samakan ayat Al-Quran dengan Injil. Akidah dulu. Keyakinan dulu. Karena kalau keyakinan sudah benar, seseorang disuruh masuk ke dalam api pun dia akan masuk, ibarat katanya. Itulah para sahabat ketika iman sudah kokoh. Nah, di surah An-Nazi'at ini Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang Allah datangkan untuk menguatkan tentang pembahasan masalah hari kiamat, supaya kita betul-betul yakin, percaya dengan hari kiamat. Allah maha benar ucapannya. Allah tidak perlu bersumpah, ucapannya pasti benar. Tapi supaya kita tambah yakin, tambah perhatian, makanya Allah bersumpah. Supaya kita perhatian betul dengan apa yang akan Allah sampaikan kepada kita. Kita baca tafsirannya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Jadi kita sudah jelaskan tadi wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta.
wasabihati sabha, demi malaikat yang bolak-balik di antara langit dan bumi, di udara, naik dan turun. Su'udan wa nuzulan, naik dan turun. Fasabiqati sabqa, demi para malaikat yang saling mendahului satu sama lain. Fatabadaru li amrillah, mereka bersegera untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tasbiqu asyayatin, dan di antara tafsirannya para salaf yang dirangkum oleh Syekh Sa'di, maksudnya para malaikat itu mendahului para syaitan. Karena jin cepat, malaikat lebih cepat. Jin itu cepat, memang cepat. Bahkan kadang sihirnya itu bisa berlaku antar negara. Ini tidak main-main. Karena ada orang ini, Ustaz, salah satu saya cerita waktu dia masih kuliah di Madinah, ada temannya kena sihir, sudah tinggal di Madinah, masih berdampak sihirnya. Padahal yang sihir orang Indonesia, yang kirim doa orang Indonesia. Wah, jinnya ini alumni hubungan internasional. Nah, tapi jin itu cepat, malaikat lebih cepat lagi. Makanya di antara praktisi ruqyah, kadang ketika dia mau ruqyah, jinnya kan sudah teriak-teriak ini misalnya kesakitan atau apa, tiba-tiba jinnya kaget, katanya dia melihat makhluk yang sangat cepat. Jin saja kaget, ada yang lebih cepat. Itulah para malaikat. Fasabiqati sabqa, malaikat yang saling mendahului. Yang didahului diantaranya syaitan, karena malaikat jauh lebih cepat daripada jin. Dalamnya tujuannya, maksudnya apa? Para malaikat itu mendahului syaitan ketika menyampaikan wahyu, tidak bisa dikejar oleh setan, sehingga setan tidak bisa mencuri informasi tentang wahyu yang dibawa oleh para malaikat. Fal mudabbirati amra, dan demi para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengatur berbagai macam urusan di alam semesta ini. Ada malaikat yang ditugasi untuk apa? Mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan. Malaikat malaikat Mikail. Ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung. Nah, kalau orang mendaki gunung, gunungnya itu yang jaga bukan jin, malaikat. Sama malaikat saja kita dilarang permisi, apalagi sama jin. Ada orang jangankan mendaki gunung, lewat di pohon yang agak rindang saja baru gelap, tabe. Nanti kalau bilang tabe puang. Subhanallah. Tidak demikian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al malaikatul fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur berbagai macam urusan. Al malaikatul ladzina wakkalahumullahu ayyudabbiru katsiran min umuril alam. Itu para malaikat yang Allah sudah tugasi untuk mengatur banyak urusan-urusan di alam semesta, baik alam atas maupun alam bawah, baik di langit maupun di bumi. Minal amtar, di antaranya ada malaikat yang ditugasi untuk menurunkan hujan, mengatur hujan, malaikat Mikail alaihissalam. Wan nabat, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ini masih malaikat Mikail. Wal asjar, wal riyah, angin, wal bihar, malaikat yang ditugasi untuk mengatur lautan. Wal ajinna, malaikat yang ditugasi untuk mengurus janin. Kayaknya dia dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika janin berumur 120 hari 4 bulan, ditugasi malaikat untuk menuliskan 4 hal. Menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan celaka atau bahagia dia. Dan juga untuk meniupkan roh. Nah, ini tugasnya malaikat semua. Wal hayawanat wal jannati wan nar wa ghairi dzalik, dan termasuk malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hewan-hewan, dan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka. Ada keyakinan yang tidak didukung dalil tentang nama malaikat penjaga surga. Kalau malaikat penjaga neraka itu sahih, namanya disebutkan dalam Al-Quran, Malik, malaikat Malik penjaga neraka, pimpinannya penjaga neraka. Kalau katanya kalau penjaga surga namanya malaikat Ridwan, ini tidak ada dalilnya.
Tidak kita temukan dalil yang sahih. Tapi ini dulu waktu kita belajar agama SD, SMP, nama-nama malaikat disebutkan, penjaga pintu surga, malaikat Ridwan. Tapi tidak ada dalilnya yang sahih. Jadi kalau tidak ada apa ya kita bilang saja malaikat penjaga pintu surga. Sama seperti malaikat maut. Katanya namanya siapa? Israel. Israel kalau saya tidak salah. Nah, itu juga tidak ada dalil yang sahih. Ya sudah kita bilang malakul maut, malaikat maut, itu saja. Nah, ini termasuk dalam fal mudabbirati amra, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur urusan-urusan, termasuk yang mengurus masalah pencabutan nyawa. Allah menugasi malaikat-malaikatnya bukan karena Allah tidak mampu. Bahkan malaikat bisa berbuat atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha bijaksana. Allah memerintah semau dan sesuai dengan hikmahnya. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Dia mau. Sesuai dengan kemaha bijaksanaannya. Di antara hikmahnya supaya kita tahu betapa maha perhatiannya Allah kepada kita. Allah tugasi malaikat untuk jaga kita, mengurus alam, supaya lebih terasa perhatian Allah kepada para hambanya. Yauma tarjufur rajifah. Hari ketika tiupan pertama sangkakala itu ditiupkan. Fasa'iqa man fis samawati wal ard, maka pingsanlah, maksudnya matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Tatba'uha radifah. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, diikuti dengan tiupan yang kedua. Yauma tarjufur rajifah, ditiupnya sangkakala yang pertama, dan itulah hari kiamat. Wahiyya qiyamus sa'a, hari itulah terjadinya hari kiamat. Tatba'uha radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua yang datang setelahnya. Qulubu yauma idzi wajifah, ketika sudah terjadi hari itu, saat itulah hati-hati itu guncang, tertekan. Kenapa? Mujifatun, takut, tertekan. Munzaijatun, merasa guncang, tertekan. Min syiddati ma tara wa tasma, karena betapa dahsyatnya kejadian yang dia saksikan, yang dia dengar di hadapan matanya sendiri. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, hari itu manusia itu berhamburan, gempa huru-hara, kehancuran alam semesta. Manusia itu seperti kerumunan. Kalau kita lihat ada serangga-serangga kecil yang berkerumun di lampu, berhamburan, berkerumun, tidak jelas ya ini menghadap kemana, yang mana menghadap kemana, tidak, semuanya kacau balau. Manusia seperti waktu itu. Wa takunul jibalu kal ainin malfush, hari itu gunung itu seperti dihancurkan oleh Allah, dihancurkan. Pertama gunung itu dibiarkan berjalan, setelah itu dihancurkan. Saking hancurnya gunung waktu itu seperti debu yang ditiup. Bagaimana gunung jadi debu ketika disaksikan oleh mata kita? Tsunami saja kita lihat, kita sudah panik luar biasa. Tanah terbelah, longsor, banjir bandang, itu saja kita saksikan. Jangankan langsung, kita lihat saja videonya, kita sudah merinding, remuk dada kita, terguncang kita rasa ketika kita melihat. Bagaimana lagi ketika saat itu gunung hancur, gunung yang besarnya luar biasa yang kadang kita tidak lihat ujungnya, itu Allah hancurkan sampai seperti debu yang ditiup. Bagaimana orang tidak guncang di hari itu? Sampai-sampai anak-anak kecil langsung beruban, saking takutnya, saking stresnya melihat huru-hara yang terjadi di hari kiamat, kengerian, kedahsyatan yang terjadi di hari kiamat. Makanya qulubu yauma idzi wajifah, di hari itu hati-hati itu guncang. Absaruha khashi'ah, pandangan mereka itu penuh dengan ketakutan. Ai zalilatun haqirat, tunduk hina pada waktu itu. Qad malaka qulubahum al-khauf, hati mereka sudah dikuasai ketakutan. Wa azhala afidatahum al-faza', saking tertekannya, saking kagetnya, saking syoknya di waktu itu, hati-hati mereka itu sudah uring-uringan, tidak jelas lagi.
sudah hilang akal sehat ini. Saking ngerinya kehancuran alam semesta di hari kiamat. Wa ghalaba alaihimut ta'assuf, dan mereka itu diliputi kesedihan. Wastaulat alaihimul hasrah, dan hari itu mereka dikuasai dengan penyesalan. Menyesal sudah. Tidak ada gunanya lagi beramal soleh waktu itu, menyesal ketika sudah terjadi hari kiamat. Yaqulun, ay orang-orang kafir waktu di dunia, kenapa mereka di hari itu penuh dengan ketakutan ketika sudah terjadi hari kiamat? Di antara mereka misalnya yang sudah dibangkitkan penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Lantaran di dunia dulu mereka berkata, inna lamarduduna fil hafirah. Mungkinkah kita ini akan dikembalikan kembali, dihidupkan kembali? Aiza kunna 'idhaman nakhira, padahal kita ini sudah jadi tulang belulang yang rapuh, yang hancur berkeping-keping, sudah jadi tanah. Qalu tilka idzan karratun khasira. Kalau seandainya betul kita bisa dikembalikan, aduh rugi sekali kita dikembalikan. Itu betul-betul pengembalian yang merugikan. Mereka menganggap mustahil terjadinya hari kiamat. Bahkan di surah Yasin Allah berfirman mengabadikan ucapan mereka, wa daraba lana al-insanu wa nasiya khalqah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Manusia itu saking membangkangnya, mereka membuatkan bagi kami perumpamaan padahal dia lupakan penciptaannya dulu. Qalu may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka bilang, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi tanah? Mereka berkata seperti itu, dia lupa bagaimana dulu dia diciptakan. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang menghidupkannya kembali, yang menciptakannya di kali pertama. Padahal kita kondisi kita di awal penciptaan itu lebih rapuh dari setitik air. Kalau dari tulang masih mending, masih sama-sama benda padat. Ini dari setitik air kita diciptakan jadi manusia. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Mengembalikan itu jauh lebih mudah daripada menciptakan di kali pertama. Nah, ini ucapan mereka. Ai istab'adu ay yab'athahumullah. Mereka menganggap mustahil Allah bisa membangkitkan kembali mereka, wa yu'iduhum ba'da ma kanu 'idhaman nakhirah. Dan mustahil Allah bisa mengulangi penciptaan mereka setelah mereka itu sudah jadi tulang belulang yang kering, yang sudah rapuh, yang sudah hancur berkeping-keping. Jahlan minhum, ini lantaran kebodohan mereka tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa tajarruan alaih, dan kelancangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah fi bayani suhulati hadzal amr. Allah menjelaskan, membantah ketika mereka berkata, "Aiza kunna 'idhaman nakhira," di saat kita sudah jadi tulang belulang yang hancur. Allah berfirman menjelaskan betapa mudahnya itu bagi Allah. Fa inna ma hiya zajratun wahidah, sesungguhnya itu fa inna ma hiya zajratun wahidah, sesungguhnya kebangkitannya kalian itu cuma satu kali tiupan. Sesungguhnya pembangkitan manusia itu cuma sekali tiupan. Fa idzahum bisahir, maka tiba-tiba mereka sudah ada lagi di atas bumi, sudah jadi manusia kembali. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sangat mudah bagi Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, jauh lebih mudah bagi Allah cuma sekedar mengembalikan kita. Ini Allah ingatkan di ayat di surah-surah di juz 30 ini Allah berbicara tentang hari kiamat, tentang pembalasan, tentang orang-orang yang sudah Allah azab. Di antaranya nanti di Fir'aun di ayat setelahnya Allah kisahkan tentang Fir'aun dan Nabi Musa, supaya kita sadar, bersiap diri, kita akan menjumpai hari kiamat. Kita akan suka tidak suka, kita akan mendapati hari kiamat. Maka wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia upayakan untuk hari esoknya, di hari kiamat. Maka demikian, bagi kita yang karyawan, jangan jadi karyawan yang lalai. Jangan tiba gajian kencang maksiat, subhanallah. Gajian ya kita manfaatkan bagaimana kita terima gaji ini ya. Selesai kita cukupi kebutuhan pokok, bagaimana ini supaya bisa jadi investasi yang kekal abadi di akhirat. Salah satu contohnya misalnya kan. Dan sedekah yang paling tinggi pahalanya di sisi Allah, ma ja'altahu fi ahlika, sedekah yang kau
gunakan untuk menafkahi keluargamu. Justru itu ya sedekah yang paling tinggi pahalanya. Jadi maksudnya bagaimana kita mensiasati lagi kehidupan kita, rutinitas kita sehari-hari ini. Meskipun kita pekerja, bisa 24 jam kita tetap beribadah kepada Allah. Selalu kita ingat, jangan sampai umur kita ini kita sesali di hari kiamat. Bagaimana umur kita ini, rutinitas kita ini bermanfaat untuk hari kiamat kita, termasuk kerja kita. Niatkan kita bekerja untuk mencari nafkah yang halal, karena Allah yang perintahkan, ibadah. Kita niatkan untuk menafkahi anak keluarga, ibadah.